Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan perjalanan menaiki bus Metro Jabar Trans koridor 1 yang menghubungkan Leuwi Panjang ke Soreang. Nah, koridor ini tuh disebut sebagai bus favorit pekerja ataupun karyawan. Penasaran berapa jam perjalanannya dan berapa tarifnya? Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, balik lagi di channel Rian Firmansyah. Saat ini saya sedang berada di Terminal Leuwi Panjang, teman-teman. Rencananya hari ini atau siang ini saya akan melakukan perjalanan dari Terminal Leuwi Panjang ke Soreang menaiki bus Metro Jabar Trans. Nah, ini busnya sudah ada di sini ya, teman-teman. Gading Tutuka. Nah, ini itu daerah Soreang gitu ya. Jadi bus Metro Jabar Trans ini adalah sistem bus rapid transit ya di Bandung Raya, yang saat ini tuh melayani 6 koridor, yaitu Leuwi Panjang, Leuwi Panjang Soreang, kemudian Leuwi Panjang Majalaya, Leuwi Panjang Dago, terus Kota Baru Parahyangan ke alun-alun Bandung, kemudian di Patiukur ke Jatinangor dan juga rute lainnya. Nah, ini untuk kondisi terminal Leuwi Panjang Soreang ini. Di sini sudah berjajar ya bus MGI, busan Bandung Cibinong, kemudian busan lainnya. Ada juga Arimbi dan juga Prima Jasa, teman-teman. Ini juga Epastar ya, baru datang juga. Terlihat juga ada Damri di sana. Nah, ini untuk bus Metro Jabar Trans-nya, teman-teman. Tampak belakangnya seperti ini ya, menggunakan sasis Sino ya. Ini tuh untuk Leuwi Panjang ke Soreang itu jeda keberangkatannya atau headway-nya itu sekitar 10 menit sekali ya. Dengan jadwal keberangkatan pertama itu yaitu subuh sekitar jam 4:40 dan keberangkatan terakhir pukul 8:30 malam. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini untuk Leuwi Panjang Dago ya, koridor 4. Ini seperti ini, teman-teman. Leuwi Panjang Dago diberangkatkan dari terminal Leuwi Panjang. Oke. Di situ tempat menunggu dari sopir ya, buat istirahat juga. Nah, ini teman-teman, tampak depannya seperti ini. Oke, nantikan saja ya perjalanan kali ini jam berapa dari sini nanti berangkat, dan juga tarifnya berapa, kemudian lewat mana saja gitu ya untuk rutenya, teman-teman. Kita coba masuk, teman-teman. Terima kasih. Makasih, Pak. Pak, izin sambil mantennya, Pak. Makan. Buset, udah ramai aja ya penumpang ya. Padahal ini masih siang, masih sekitar jam 1 siang. Tapi udah ramai begini penumpangnya ke arah Soreang dari Leuwi Panjang ini. Pukul 13:11 akhirnya kita diberangkatkan dari terminal Leuwi Panjang, teman-teman. Nanti kita akan melewati beberapa halte sampai ke tol Soroja, kemudian sampai ke Soreang gitu.
Memasuki perempatan Pasir Koja, kita langsung disambut kemacetan, teman-teman. Nah, di sini tuh macet karena memang ini jalur utama ya, perempatan ini tuh. Kalau ke kanan itu bisa ke Cimahi, kemudian ke kiri itu ke Cibiru. Kalau lurus kita ke tol Pasir Koja, teman-teman. MJT Koridor 1 tuh jadi salah satu armada atau koridor yang paling banyak penumpangnya, teman-teman. Apalagi di jam kerja seperti pagi dan sore, karena banyak pekerja dari Kabupaten Bandung yang bekerja di Kota Bandung. Begitu kira-kira. Lalu lintas arah tol Pasir Koja ini tuh sering macet karena memang banyak yang masuk dari gerbang tol ini ya. Tambah juga banyak yang ngetem seperti bus dan elep di sekitar pintu tol ini. Ketemu MGI jurusan Bandung Bogor. Nah, jadwal dari Bandung itu setiap jam ya, dari pukul 6 pagi sampai jam 8 malam. Tarifnya sekitar 95.000, teman-teman. Pukul 14 lebih 2 menit kita masuk gerbang tol Pasir Koja, teman-teman. Untuk masuk tol Soroja ya, yang menghubungkan dari Pasir Koja ke Soreang. Gerbang tol Pasir Koja ini sendiri adalah salah satu pintu masuk dari Kota Bandung untuk menuju tol Soroja sampai ke Soreang, dan juga tol Padalenyi yang menghubungkan ke Jakarta maupun ke Cileunyi, teman-teman. Jalan tol Padalarang Cileunyi atau Padalenyi sepanjang 64 km ini dibangun dan diresmikan dulu ya oleh Presiden Soeharto pada 11 Maret tahun 1991. Nah, tol ini tuh merupakan bagian penting dari jaringan jalan tol Purwakarta Bandung Padalenyi atau Purbalenyi, yang di dalamnya tuh ada juga ruas Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang. Ruas ini tuh dioperasikan oleh PT Jasa Marga melalui cabang Purbalenyi.
Tol Soroja atau Tol Soreang Pasir Koja ini tuh diresmikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 4 Desember 2017. Pembangunan tol sepanjang 8 km ini bertujuan untuk memangkas waktu tempuh dari Bandung ke Soreang menjadi 10-5 menit saja. Getaran di bis ini tuh terasa sangat lumayan ya. Ini karena chassisnya atau karena kontur jalan yang tidak rata ya kira-kira? Apa tuh kira-kira? Pukul 14:08, akhirnya kita tiba di exit tol Soroja di Soreang, teman-teman. Nah, waktu tempuh dari Pasir Koja ke Soreang ini sekitar 6 menit saja.
Nah, untuk penumpang pelajar ada kartu khususnya. Kalau nggak salah tuh tarifnya juga berbeda gitu ya. Sekitar 2.000 untuk pelajar maupun mahasiswa. Untuk mendapat akses ini kita terlebih dahulu harus daftar ke admin Metro Jabar Trans ya. Untuk kemudian mendapat kartu pelajar yang tarifnya itu lebih murah gitu. Dari perempatan Alpatu ini kita ambil arah kiri ke arah kantor Desa Soreang ya. Nah, kalau tadi lurus itu ke arah Ciwidey teman-teman. Jadi kalau lurus itu bisa langsung menuju kawasan Ciwidey, Rancabali, dan menembus ke Cianjur. Melewati pasar ikan modern Soreang teman-teman. Nah, di sini juga ada halte ya. Jadi ada pemberhentian di pasar ikan Soreang ini. Call center Metro Jabar Trans. Jadi teman-teman bisa menghubungi nomor ini ya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ataupun bisa menanyakan terkait jadwal, terkait tarif, ataupun menyampaikan pengaduan ya ke nomor tersebut.
pukul 14:27, akhirnya kita tiba di pemberhentian terakhir Metro Jabar Trans di Soreang. Total waktu perjalanan dari Terminal Lewi Panjang sampai ke Soreang ini teman-teman sekitar 1 jam lebih 10 menit. Oke teman-teman, seperti ini interior dari bus Metro Jabar Trans ya. Ini koridor 1 ya, yang menghubungkan antara Lewi Panjang ke Soreang teman-teman. Jadi ini unitnya ada 15 per hari yang dioperasikan oleh Jasa Sarana ya. Dan ini mulai beroperasi itu dari mulai pukul 4.40 dan terakhir pukul 20.30. Nah ini untuk pembayarannya melalui tap ya, bisa menggunakan e-money ya atau kartu elektronik, dan juga bisa pakai QRIS. Ini untuk kabin pengemudinya ya, menggunakan sasis Shino kalau nggak salah. Untuk kursinya ada sekitar 20 kursi teman-teman, seperti ini dalamnya. Dan kalau sudah melebihi 20 orang mungkin ya, untuk 20 seat ini ada pegangan ya untuk penumpang yang tidak kebagian kursi teman-teman. Ini ada pegangannya cukup kuat ya, tadi juga saya mencoba. Ini untuk kursi prioritas warna merah, ada 4 kursi teman-teman. Prioritas itu untuk wanita hamil, kemudian penyandang disabilitas, lansia, dan juga ibu dengan balita. Oke, ini juga ada peringatan teman-teman, di sini tidak boleh ini ya, melakukan pelecehan seksual, kemudian tidak boleh makanan minum, tidak boleh merokok, dan tidak boleh membawa anjing peliharaan. Kemudian pengemudi juga tidak boleh mengemudikan lebih dari 50 km per jam teman-teman. Ini juga dilengkapi dengan palu darurat dan juga apar ya. Ini emergency atau pintu darurat teman-teman. Lampu juga dengan AC dan juga CCTV ya. Ini untuk kursi keluarnya teman-teman. Dan ini untuk kursi disabilitas, khusus disabilitas ya. Ini ada nomor pengaduan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa melapor ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin seperti itu untuk desain interiornya ya. Nanti kita lihat dari luar teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah pukul 14.39 akhirnya saya sudah sampai di pengendapan dari Metro Jabar Trans di daerah Soreang gitu ya. Tadi itu berangkat sekitar pukul 13.30-an. Jadi sekitar 1 jam kita sampai ke sini dengan biaya atau tarif sekitar 4.900. Ya teman-teman, di sini juga sudah mulai. Tadi saya sudah berbincang dengan sopir dari armada yang saya tadi tumpangi gitu ya. Ternyata sekarang itu sudah mulai banyak masyarakat yang beralih menggunakan moda transportasi Metro Jabar Trans teman-teman. Jadi ketika pagi hari maupun malam hari, di jam berangkat kerja dan jam pulang kerja itu sangat banyak itu untuk penumpangnya ya. Karena di sini juga menyambungkan antara kota Bandung dan juga kabupaten ya, dan sangat strategis untuk koridornya atau rutenya gitu teman-teman. Jadi kalaupun kita misalnya mau ke Ciwidey ataupun ke Pangalengan atau ke arah selatan, kita bisa menaiki Metro Jabar Trans dari Terminal Lewi Panjang teman-teman. Harganya murah dan juga waktunya cepat ya, karena melewati jalan tol Soroja teman-teman. Selain bisa ke Ciwidey, kita juga bisa ke objek wisata lain di Kabupaten Bandung ya, ke daerah selatan. Banyak sekali yang bisa kita tuju ya. Ada Kawah Putih, kemudian ada Ranca Bali, ada kebun stroberi, dan lain-lain teman-teman. Oke, terima kasih untuk perjalanan kali ini. Sekian.
untuk trip singkat Metro Jabar Trans dari Terminal Lewi Panjang ke Soreang, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.